Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan etika bisnis pada perusahaan PT Gudang Garam. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Dwi Rindani dengan NIM 2301181. Yang kedua ada saya Ahmad Zuri Firdaus dengan NIM 2301189. Selanjutnya Delia Putri Andini dengan NIM 2301195. Dan yang keempat ada Muhammad Faifal Abidin dengan NIM 2301196. Dan yang terakhir ada Rahmatul Fauzia dengan NIM 2301205. Dan pada peta konsep terlihat kami akan menjelaskan beberapa poin penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh PT Gudang Garam, seperti prinsip-prinsip bisnis, kasus stakeholdernya, aturan-aturan perorangan, komite etika, dan piagam etika yang terjadi pada PT Gudang Garam. Dan penjelasannya ada di slide peta konsep ini. Dan pada profil PT Gudang Garam, PT Gudang Garam ini adalah perusahaan rokok Gudang Garam yang salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang didirikan oleh Suryo Wonowijoyo dan telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Berawal dari industri rumahan, perusahaan kretek Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola perusahaan yang baik dan berlandaskan pada filosofi Catur Dharma. Nilai-nilai tersebut merupakan panduannya dalam tata laku dan kinerja perusahaan bagi karyawan, pemegang saham, serta masyarakat luas. Prinsip-prinsip bisnis. Gudang Garam adalah perusahaan besar yang mempekerjakan langsung karyawan dan juga membuka lapangan kerja melalui unit distribusi dan penjualan yang terbesar di seluruh Nusantara. Sebagai industri yang bertanggung jawab, PT Gudang Garam memiliki komitmen untuk menunaikan tanggung jawab sosial serta terus berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Perwujudan tanggung jawab sosial pada masyarakat merupakan sebuah investasi bagi masa depan sekaligus kesempatan untuk memastikan agar perusahaan dan masyarakat dapat tumbuh bersama dan saling mendukung. Maka dari itu PT Gudang Garam mengadakan sistem CSR di perusahaannya dalam berbagai segi. Prinsip-prinsip bisnis ini merupakan titik acuan PT Gudang Garam dan bergerak sejalan dengan tujuan PT Gudang Garam akan suatu pertumbuhan yang demi keuntungan para karyawan dan memberi kontribusi pada pembangunan masyarakat. Kasus penerapan etika bisnis. Adapun kasus pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bisnis, khususnya dalam hal etika periklanan, yaitu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gudang Garam sebagai berikut. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program siaran iklan Niaga Rokok Gudang Garam yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja serta larangan dan pembatasan muatan rokok. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 43 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama nomor 953-K-KPI-05-14 tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok.
Latar belakang kasus PT Gudang Garam. Menurut Etika Pariwara Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Menurut Sonic Heraf, menyatakan bahwa dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada konsumen tentang produk sambil membiarkan konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk itu. Iklan dan pelaku periklanan harus yang pertama, jujur, benar, dan tanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Dan yang ketiga, melindungi dan menghargai halayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Stakeholder. Yang pertama, para karyawan. Perusahaan sangat menghargai keragaman dalam lingkungan kerja yang dilandasi oleh sikap saling percaya dan saling menghormati, serta memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk kemajuan dan reputasi perusahaan. Kedua, para mitra usaha. Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan para pemasok. Pelanggan dan mitra usaha perusahaan mengharapkan para mitra bisnis tersebut mematuhi prinsip bisnis yang sejalan dengan prinsip bisnis perusahaan. Ketiga, partisipasi pada masyarakat. Perusahaan memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan andal dan menjadi bagian integral dari masyarakat serta aktif menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Aturan-aturan perorangan. Yang pertama, kesehatan. Pada tahun 2013, 1.000 karyawan Gudang Garam ikut menyumbangkan darah dalam program donor darah yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia. Yang kedua, kegiatan publik. Perusahaan berkomitmen untuk tidak menerima atau memberi suap baik secara langsung maupun tidak langsung atau keuntungan lainnya yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Setiap karyawan tidak boleh menawarkan, memberi atau menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan atau dapat diartikan sebagai suap menurut hukum. Setiap permintaan atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen. Komite Etika. Komposisi dan penunjukan anggota komite. 1. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perseroan. Yang kedua, komite audit diketuai oleh komisaris independen. Yang ketiga, salah seorang anggota komite audit adalah pihak dari luar yang memiliki pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan. Yang keempat, jika dianggap perlu Dewan Komisaris dalam menunjukkan staf ahli atau asisten untuk membantu komite audit dalam melakukan percobaan. Tata cara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, komite audit akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan direksi. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Piagam Etika. Standar perilaku yang dianut oleh PT Gudang Garam Tbk mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam visi perusahaan untuk menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Standar perilaku sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam catur dharma perusahaan, yaitu sebagai berikut. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang masalah PT Gudang Garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.